bila kita memeriksakan diri kita ke tenaga kesehatan, kemudian kita mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuh kita, aduh, kita sangat takut sekali. Karena kenapa? Apalagi yang didiagnosa itu penyakit yang sangat ditakutkan oleh kaum wanita, yaitu kanker payudara. Jadi di saat seseorang mempunyai penyakit atau didiagnosa kanker payudara oleh seorang dokter, jangan takut, jangan berkecil hati. Kita harus semangat karena semua penyakit itu yakin pasti ada obatnya, dan semangat yang tinggi itu justru datang dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu semangat, yakin penyakit itu akan sembuh, insya Allah itu semua ada obat dan jalannya. Yang penting kita jangan terlalu depresi memikirkan penyakit kita, walaupun itu terdengarnya sangat seram sekali. Wah, kita terkena kanker payudara, nanti umur kita nggak panjang lagi, nanti anak-anak kita gimana, suami kita bagaimana. Itu tidak masalah, tidak usah dipikirkan teman-teman semua. Kita harus fokus, kita harus semangat, kita harus memerangi diri kita dengan penyakit di dalam tubuh kita dengan semangat ikhtiar yang tinggi untuk berobat dan sembuh. Karena kenapa? Kanker payudara itu tidak ada tanda-tanda di dalam tubuh kita yang mengarah, misalnya ada panas, ada pusing, atau misalnya ada rasa menggigil. Itu tidak ada kalau misalnya kanker payudara itu masih stadium awal. Paling yang kita teraba itu misalkan di saat kita mandi, teraba ada benjolan kecil di dalam tubuh kita, ya kita harus waspada, kita harus segera memeriksakan diri kita ke dokter. Nanti di sana terlihat benjolan yang ada di dalam payudara kita itu, apakah ini benjolan yang hanya jinak atau statusnya ganas. Karena semua penyakit kanker yang awal semua tidak ada keluhan, aman-aman saja. Tetapi di sini kendalanya banyak sekali wanita yang takut atau meremehkan benjolan yang sepertinya tidak bermasalah. Tapi jangan takut, setelah kita dilakukan pemeriksaan dengan diri kita sendiri dengan cara meraba, misalnya setelah kita mandi atau misalnya setelah habis mandi, tidak masalah kita raba sendiri benjolan payudara kita secara bergantian. Kalau misalnya tidak ditemukan adanya benjolan atau tidak ada keluhan, alhamdulillah. Tetapi kalau ternyata adanya benjolan, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan terdekat. Karena semakin kita mengetahui penyakit kita, semakin cepat pengobatan yang akan kita jalani, dan insya Allah penyakit kanker itu akan cepat sembuh dan tertangani. Jadi janganlah ibu-ibu atau teman-teman semua adanya benjolan dari payudara merasa takut, merasa sedih, atau merasa takut nanti pengobatannya panjang, ada kemo lah, ada minum obat seumur hidup lah. Jangan. Jadi pastikan dulu bila kita teraba benjolan di payudara, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan terdekat dan ambil tindakan segera pengobatan apapun itu yang dianjurkan oleh dokter, kita turuti. Misalkan ada keluarga yang menganjurkan alternatif untuk pengobatannya, tidak masalah, tetapi saya mengusulkan untuk tetap melakukan pengobatan medis dibarengi dengan alternatif. Jadi janganlah pengobatan hanya dengan alternatif saja, karena yang dikhawatirkan bila dengan alternatif saja, nanti di saat kita datang
lagi ke medis, stadiumnya sudah naik. Mungkin untuk sementara itu saja. Jadi apabila terjadi benjolan di dalam payudara kita, jangan takut, jangan merasa nanti pengobatan panjang. Belum tentu benjolan di payudara itu adanya cancer. Jadi kalau terlihat ternyata jinak, alhamdulillah kita terhindar dari yang namanya cancer. Tapi kalau ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dan pembedahan ternyata dinyatakan cancer, kita lanjut lagi pengobatan untuk selanjutnya. Semangat untuk wanita yang terkena cancer, jangan menyerah. Nanti untuk selanjutnya mudah-mudahan sehat, semakin cepat ditangani, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, pasti akan sembuh pada waktunya. Semangat wanita-wanita hebat semua. Terima kasih.